الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني والشيخ نهجي، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود ووالديه ووالدته وإخوانه وأولاده وبناته، وأن يجعلنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وكل نية صالحة دنيوية وأخروية بسره وأسراره. الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على نعمه المتواترة وعلى منانه الغامرة وعياده المتكاثرة. اللهم صل وسلم على سيد أهل الدنيا والآخرة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا وعليكم فتوح العارفين يا أرحم الراحمين. حضرات المحترمين, para imam, para asatidz, bapak-bapak takmir, para sepuh bini sepuh, wabil khusus kepada Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Hashim, Ustaz Muhammadin Zuhri, Pak Sugeng dan orang tua kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada hari ini kita duduk berkumpul, kita mencari ridha Allah, ridha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridha dari Allah dan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan ciri-cirinya satu amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah selesai mengerjakan amalan tersebut, hati kita tenang. Tenang enggak? Kalau tidak tenang berarti ada setan yang ganggu. Karena di masjid ini setannya bukan setan kelas rendah lagi, jenderal-jenderal yang diutus buat menggoda kita. Ini setannya sudah setan yang kelas tinggi ya. Kalau kelas-kelas di pinggir jalan itu setannya setan prajurit-prajurit ya. Kopral. Karena ini yang diuji, ini yang digoda ini orang-orang beriman, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita memperingati milad kedua Majelis Burdah Hijau ya. Mudah-mudahan dengan niat kita selalu istiqomah di dalam kebaikan, karena sudah tidak ada lagi ya yang bisa kita haturkan, kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW selain sedikit demi sedikit kita menggali kepribadian Rasul SAW. Kita mengaku cinta kepada Nabi, harus kenal kepada Nabi dengan ilmu. Tidak bisa cuma dengan modal sholawatan goyang-goyang saja. Harus ada ilmunya ya. Harus ada ilmunya. Dan sholawat ini, makanya burdah ini jamak kalau bisa banyakin itu maulaya sholli wa sallim. Karena itu sifat sholawat satu-satunya yang ada di Qasidatul Burdah. Yang lainnya itu madah, pujian kepada Nabi. Kalau maulaya sholli wa sallim itu sholawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Ittihaful Amajid ya,
min nafaisil fawaid yang ditulis oleh Abu Munyah As-Sakanduji, ya, At-Tijani. Beliau mencatatkan sebuah riwayat Nabi Allah Khidir alaihissalam berkata di dalam kitab itu, saya berkeliling mencari para aulia, para kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan saya menanyakan satu perkara, apakah ada amalan yang bisa membuat seseorang yang sudah dicatat sebagai orang yang celaka? Ada orang yang di Lauhul Mahfuz dia dicatat sebagai orang celaka, orang yang sial, sebagai orang ahli neraka bisa. Kata Nabi Khidir, aku berkeliling mencari para aulia. Aku bertanya, adakah satu amalan yang sekiranya bisa merubah nasib catatan seseorang yang semulanya sial, dia menjadi orang yang bahagia, orang yang beruntung. Tetapi kata Khidir dalam kitab itu, saya tidak menemukan jawaban karena para aulia, para kekasih Allah itu tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Kemudian aku mendatangi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan aku menanyakan pertanyaan tersebut. Lalu jawab Nabi SAW, amalan itu yang dapat membantu merubah nasib sial seseorang adalah dengan membaca sholawat kepada Sallu ala Nabi Muhammad. Itu sholawat punya keutamaan, keistimewaan yang sangat besar. Kita husnul thon, ya. Lagian juga kita nih keseharian kita banyak diamnya, banyak lihat HP-nya, ya. Kita banyak menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak ada manfaat, kecuali Pak Tur. Soal kembali. Baik, kita mulai saja. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa ulumis salihin fid dharain amin. Ya, al-fasl as-sabi', fasal yang ketujuh, fi sifati ghadabihi sallallahu alaihi wasallam wa sururihi. Ya, keadaan, ya, sifat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu keadaannya marah, dan bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan senang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba, ketika adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu apabila beliau marah, yura ridahu wa ghadabuhu fi wajhi, maka akan nampak di wajahnya Rasul itu ketika marah akan nampak, dan ketika senang juga akan nampak, akan kelihatan. Kalau kita kan kadang senang mukanya marah, ya. Tapi Rasul tidak. Dalam keadaan marah akan nampak, dan dalam keadaan senang akan nampak. Lisifai basyaratihi, karena saking bersihnya kulitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Basyar itu dari kata bishra. Bishra itu kulit, ya. Makanya manusia itu dikatakan al-bashar, karena makhluk yang ada kulitnya, ya. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena saking bersihnya kulitnya Nabi kita Muhammad SAW itu nampak dalam keadaan marah dan dalam keadaan senang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba ihmarrat wajnatah, dan adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila marah memerah pipi beliau, ya. Maksudnya wajnatah itu martafa'ah min lahmil khat, pipi bagian atas. Kita bisa bayangkan, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah saja indah. Kalau kita marah mungkin paling jelek wajah kita. Coba kalau kita marah kita lihat ke cermin wajah.
insya Allah berhenti marah. Hah? Karena saking eleknya. Tapi Nabi kita Muhammad SAW itu merah pipi beliau bagian atas. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi marahnya Rasul ini dikatakan oleh Syekh Al-Haji, ya, tidak menghilangkan sifat raf'ah. Rasul itu kan ada sifat belas kasih, ya. Ada sifat lembut, ya. Ada sifat rahim, ada sifat penyayang. Nah, marahnya Rasul di sini dalam bab bukan karena diri beliau, tetapi karena ada hak-haknya Allah yang dilanggar. Itu beliau marah. Ya. Kalau urusan maksiat tidak boleh, tidak marah, harus marah. Kenapa? Ada sesuatu. Ya. Ya. Karena ada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Jadi janganlah engkau berbelas kasih. Ini ayat menyangkut ayat ketika ada dua orang yang berzina. Kalau sudah melanggar perintah Allah, tidak ada belas kasih, harus dihukum. Jadi Rasulullah ini marah perkara ada hak-haknya Allah yang dilanggar. Di dalam ghibah itu dikatakan, wa idza tuyyi'a li haqqillah lam yaqum ahadun li ghadabi. Kalau Rasul itu ada hak-haknya Allah yang dilanggar, maka beliau akan marah. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menahan kemarahan beliau. Tapi nanti di bab teks berikutnya ada. Nanti yang bisa menahan amarah beliau hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena beliau juga di Al-Quran digambarkan asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir. Kalau kita kan sekarang keras terhadap orang-orang Muslim. Ya. Enggak, sama orang Muslim harus saling menyayangi, ya. Bukan saling menyerang, saling fitnah. Ini ajarannya bukan ajarannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengajak orang supaya benci. Ya. Jadi Rasulullah itu tidak pernah marah karena perkara pribadinya. Tidak pernah marah, apalagi gara-gara beda pilihan pilpres. Ya. Tidak pernah marah. Nabi kita Muhammad SAW marah kalau ada hak-haknya Allah yang dilanggar. Idza mutila ahlana, kata Nabi, walaupun ada orang yang mencincang-cincang keluarga saya tidak akan balas mencincang-cincang keluarga dia. Rasul sudah tahu siapa yang akan membunuh Sayyidina Husain, tapi Rasul SAW tidak mengambil tindakan apa-apa. Ini karena masalah menyangkut keluarga, bukan hak-haknya Allah, ya. Beda, ya. Ada sebuah riwayat di Mekah, Rasul itu, ini riwayat masyhur, tapi kekuatan riwayat ini, derajatnya, kesahihannya saya belum. Tapi kita bisa ambil pelajaran atau ibrah dari cerita ini. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hendak pergi ke Ka'bah, ya, itu selalu diludahi oleh seorang perempuan tua. Rasul selalu diludahi oleh perempuan tua Yahudi. Sahabat mengatakan kepada Nabi, wahai Rasul, engkau bisa mengambil jalan yang lain supaya engkau tidak diludahi oleh perempuan tua itu. Kata Nabi SAW, aku tidak mau menjadi penyebab
orang itu tidak bisa melaksanakan hajat-hajatnya, keinginannya. Aku tidak mau jadi penyebab, ya. Orang tua itu tidak bisa melaksanakan keinginannya. Lalu sahabat mengatakan, tapi engkau bisa mengambil jalan yang agak jauh sedikit dari tempat dia berdiri. Kata Nabi, kalau aku ambil jalan agak jauh sedikit dari tempat dia berdiri, aku takut ketika dia meludahiku, dia terjatuh. Gara-gara aku menjauh dari jalan yang biasa aku lalui. Tapi kita lihat periode Mekah itu Rasul selalu diintimidasi, ya. Dilempar oleh kotoran. Ketika sujud Rasul itu juga ditaruh khusus jeroan onta di pundak beliau. Rasul tidak pernah marah. Rasul hanya marah karena Rasul, saya ini sebagai utusan Allah, kenapa kalian perlakukan seperti itu? Ya. Sehingga Rasul mengangkat tangannya berdoa kepada orang-orang yang menzalimi beliau. Tetapi setelah beliau ke kota Madinah, kembali dengan ribuan pasukan, apakah Rasul membalas dendam? Sahabat sudah mengatakan, ada yaumun malhamah, sekarang ini hari pembalasan, kata sahabat. Karena mengingat pada saat itu Rasul sangat disakiti. Apa jawab Nabi? Ada yaumun marhamah, sekarang ini hari kasih sayang. Lalu Rasul mengatakan kepada orang-orang Quraisy yang dulu menzalimi, menyakiti beliau, "Madza tash'aru inni fa'ilun bikum?" Apakah kalian yang akan kalian rasakan? Aku akan melakukan apa kepada kalian? Orang-orang Quraisy mengatakan, kami adalah saudara. Apakah Nabi balas dendam? Tidak. Nabi bilang, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian semua bebas. Nabi tidak balas dendam, ya. Jadi tidak ada dendam di dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba wa huwa qa'imun. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila marah dalam keadaan berdiri, jalasa, beliau duduk. Jadi kalau ini taklim di umat ini pelajaran buat kita. Kalau kita marah dalam keadaan berdiri, cepat segera duduk. Wa idza ghadiba wa huwa jalisun. Kalau dalam keadaan duduk beliau marah, ittaja'a, beliau akan tidur berbaring. Paham ya? Karena orang kalau sudah berbaring tidak bisa bikin apa-apa. Mau bangun malas, ya kan? Coba. Tapi dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa kalau kita marah, kita disuruh ta'awudz, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau disuruh berwudu karena marah itu dari syaitan, ya. Karena marah itu dari syaitan. Dan orang-orang yang marah, ya, kata Nabi di dalam Al-Quran dikatakan wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Ini orang yang terbaik, orang yang bisa menahan amarahnya dan gampang memaafkan manusia. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika terjadi satu peperangan, Sayyidina Ali duel bersama seseorang, satu lawan satu. Sayyidina Ali dalam keadaan menang, orang itu pedangnya sudah jatuh, tinggal Sayyidina Ali mengibaskan pedang satu kali, putus leher orang itu. Tapi ketika Sayyidina Ali hendak menebaskan leher
pedang ke leher musuhnya itu meludahi wajah Sayyidina Ali, diludahi. Jadi batal, tidak jadi dia memotong kepala, membunuh musuhnya itu. Ditaruh kembali pedangnya di sangkurnya. Sahabat-sahabat setelah peperangan bertanya kepada saya, kenapa engkau tidak bunuh saja musuhmu itu, musuhnya Allah? Apa jawab Sayyidina Ali? Dia mengatakan, ketika dia meludahiku dan aku membunuhnya, aku takut itu bercampur dengan dendam pribadiku. Padahal kita diajarkan untuk membunuh di jalannya Allah, membunuh karena Allah. Dia telah meludahiku, kalau aku membunuhnya berarti tercampur dengan dendam pribadiku, dan itu tidak diperbolehkan di dalam peperangan fisabilillah. Sayyidina Ali yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu marah. Makanya orang-orang yang sudah ada ilallah, ya, para asatidz itu cobaannya lebih berat. Cobaannya lebih berat. Yang sudah dakwah itu, kalau dia marah berarti dia kalah dengan hawa nafsunya. Orang kalau sudah dakwah, dia harus menempatkan hawa nafsunya di bawah keset, di bawah kaki. Itu hawa nafsunya harus diinjak oleh egonya sendiri, oleh manusia yang lainnya, harus, dan tidak boleh mengakomodir kepentingannya. Dia harus mengakomodir kepentingan agama, mengajak orang kepada Allah dan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengajak orang untuk cinta kepada dirinya, cinta kepada golongannya, cinta kepada kelompoknya. Bukan. Dakwah itu mengajak orang kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa difahami ya. Sebentar lagi ya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ghadiba lam yajri'u alaihi ahadun illa Ali. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau marah tidak ada yang berani mendekati Rasul kecuali Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Mudah-mudahan kita dikaruniai adab dan akhlak. Ya. Adab dan akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita lihat orang yang tidak beradab ataupun siapapun yang tidak beradab kepada Allah, ya, kepada manusia, susah untuk sampai kepada Allah. Dikatakan oleh para ulama, ma wasal man wasal illa bil adab. Tidaklah seseorang itu sampai kepada Allah kecuali dengan adab, dengan akhlak. Kita lihat iblis. Iblis itu tidak beradab kepada Allah, ya, disuruh sujud tapi tidak mau sujud. Dia tidak sampai kepada Allah, tidak usul kepada Allah. Dikatakan juga ketika setelah di zamannya Nabi Musa, iblis bertemu dengan Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan kepada iblis, wahai iblis, maukah aku tunjukkan kepada engkau satu perkara yang apabila engkau lakukan itu, engkau akan dicabut titelmu, dicabut gelarmu sebagai laknatullah, sebagai makhluk yang dilaknat oleh Allah. Kata iblis, boleh, aku mau. Nabi Musa mengajak iblis ke hadapan kuburannya Adam alaihissalam. Kata Musa, disinilah kuburannya Adam, sekarang engkau sujudlah di kuburan ini. Iblis menolak. Jadi iblis itu terkutuk sampai hari kiamat, ya. Karena tidak punya adab, tidak punya adab. Kata iblis apa? Waktu Adam masih hidup saja aku tidak mau sujud kepadanya, apalagi sekarang sudah mati, ya. Kita mudah-mudahan terlepas daripada itu. Nah, ini wa kana sallallahu alaihi wasallam ab'adan nasi ghadaban. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sulit untuk marah, susah untuk marah. Wa asrahum ridha, dan paling gampang memaafkan. Kalau kita kan banyak orang gampang marah, gampang memaafkan, ya. Dia kan banyak itu. Gampang dia marah, gampang
Kalau ini tidak, Rasul ini susah marah, gampang memaafkan. Ya. Gampang ini akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sudah nih. Bahkan Rasulullah SAW yaghdhabu rabbih azza wa jalla. Adapun Nabi itu kalau marah karena Allah. Ya, marah karena Allah. Wala yaghdhabu li nafsi, dan tidak marah karena dirinya sendiri. Nah, ini wa kana yunafidul haqq wa in 'ada dzalika bid-darar 'alaihi wa 'ala ashabihi. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akan melaksanakan kebenaran. Kebenaran akan disampaikan walaupun ya, itu berakibat membahayakan Nabi dan para sahabat. Jadi kita sering ingat ya, itu sering paling masyhur hadis Nabi itu, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Itu banyak kita salah persepsi tentang hadis ini. Katakanlah yang benar walaupun pahit. Pahit buat siapa? Buat orang yang kita nasihati? Bukan. Buat pemabuk? Bukan. Buat orang yang berbuat dosa? Bukan. Pahit buat diri kita sendiri yang mengatakan itu. Contohnya Nabi SAW, yaqulul haqqa walau kana murran. Rasulullah itu mengatakan yang benar walaupun pahit buat dirinya Nabi. Jadi bukan buat orang yang dikasih tahu. Ya. Contohnya saya kasih tahu sampean nih. Saya qulil haqqa walau kana murran. Saya katakan yang benar walaupun pahit buat sampean, bukan buat saya. Walaupun resikonya saya harus difitnah, harus dimusuhi. Ya. Karena Rasul sudah melakukan itu. Rasul diusir dari kota Makkah, ya, karena mengatakan yang benar. Resikonya beliau ambil, ya, sampai-sampai beliau mengatakan kepada kota Makkah ketika beliau diusir, dikeluarkan oleh orang-orang Quraisy, beliau mengatakan, ya, innaki la ahabbul bilad ila Allah walau la ahliki akhrujuni minki ma kharajtu. Kata Nabi, wahai kota Makkah, sesungguhnya engkau adalah kota yang paling dicintai Allah. Kalau bukan karena penduduk yang tinggal di kota Makkah mengusir aku untuk keluar, maka aku tidak akan keluar dari kota ini. Ya, ini qulil haqqa walau kana murra. Risikonya diterima oleh Nabi. Ya. Jadi jangan qulil haqqa walau kana murra, walaupun orang itu merasa tersakiti, kita katakan. Tidak. Resikonya yang menanggung adalah para ustaz, para dakwah, para pendai, ya. Walaupun harus dimusuhi, walaupun harus difitnah, walaupun harus dikatakan yang tidak-tidak, ya. Itu maknanya daripada qulil haqqa walau kana. Jadi Rasul menjalankan seluruh perintah-perintah Allah yang mengenai kebenaran walaupun resikonya harus dimusuhi oleh manusia. Ya. Sudah setengah jam kan? Ya. Jadi cukup. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita ketemu lagi nanti Jumat depan ya. Terus ya. Insyaallah istiqomah udah hijau ya. Ini ada yang dari Mojokerto. Sudah saya suruh jangan datang, masih datang. Ini kalau